Siapa
siapa pembunuhnya. Mungkin dahulu belum ada digital forensik, belum ada yang namanya selse, belum ada yang namanya ya walau ya peralatan-peralatan untuk identifikasi pembunuh itu tidak ada. Nah, akhirnya turunlah wahyu dari Allah kepada Nabi Musa, sembelihlah sapi betina. Nah, sapi betina itulah diambil kepada surat Al-Baqarah. Ceritanya seperti itu. Jadi dasar hukumnya adalah surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, surah Al-Baqarah itu adalah surah dari puncaknya Al-Quran. Jadi kata Nabi, saya bacakan hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna sinamil Quran surah Al-Baqarah. Jadi sebelum Nabi membacakan demikian, Nabi mengatakan bahwa tiap-tiap sesuatu itu ada puncaknya. Misalnya puncaknya gunung itu Everest, puncaknya manusia usia 40 tahun misalnya. Nah, puncaknya Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Bahkan Nabi pernah bersabda, ini agak yang ringan aja sedikit Pak. Kalau kita ingin aman di rumah dari godaan setan, gangguan jin dan segala macamnya, itu bukan klinik ya, bukan dukun ya, bukan. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan. Jadi bacakanlah surah Al-Baqarah. Cuma payah bukan berapa jam kita baca ini ya. Cuma salah satu daripada intisari surah Al-Baqarah adalah ayat kursi. Sayyidul ayat, jadi rajanya ayat daripada 6.286 ayat, itu ayat yang raja-rajanya adalah ayat kursi. Sehingga sebagian ulama, karena terlalu panjang membaca Al-Baqarah dari Al-Qalam sampai ayat 286 itu terlalu panjang, maka diambil intisarinya yaitu ayat kursi. Jadi kalau ada yang mengatakan apa dalil usir setan ayat kursi, ya sebetulnya surat Al-Baqarah. Cuma karena surat Al-Baqarah itu terlalu panjang mungkin, nah maka diambil intisarinya. Sayyidul ayat itu ayat kursi. Kalau setan zaman sekarang memang ada orang mempan ayat kursinya ya, mungkin harus dilempar dengan kursi-kursinya mungkin kalau ya. Terutama setan yang kelihatan ya, terutama ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena ayat pertamanya unik, ini izin dihapus dulu. Ada apa? Apa? Boleh gabung ya? Apa yang unik daripada ayat yang pertama? Cobalah cek sama bapak-bapak. Ayat pertama apa? Alif, lam, mim. Pakai tak saja. Memang, pakai tidak? Tidak ya? Mim saja ya. Alif, lam, mim. Itu dalam istilah tajwid, dalam kitab Hidayatul Mustafid itu namanya muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus. Jadi begini, semua huruf dalam bahasa apapun kalau cuma asal huruf tidak ada maknanya. Contoh, apa maknanya? Ada. Ini huruf bisa jadi makna kalau dirangkai. Contoh, sama Y, tidak ada makna belum kan? Belum. Masa? Belum ya. Sama lagi A, tidak ada makna belum? Kalau dalam bahasa Sunda tidak ada maknanya ya. Ayat itu artinya ada kan gitu ya. Nah, tapi di Indonesia ceritanya. Udahlah kata lagi satu lagi. Ayat, baru ada makna. Nah, kini pun para ulama sebagian besar tak berani menafsirkan ayat. Gitu ya. Cuma kalau tak berani menafsirkan, ada bahasa ini, ngapain tak ditafsirkan? Berarti mubazir dong, buat apa? Gitu ya.
Jadi kita coba kupas yang menafsirkan gimana, yang tidak menafsirkan gimana. Cuma jumhur ulama kalimatnya wallahu a'lamu bi muradihi. Hanya Allah lah yang lebih tahu bagaimana maksudnya. Memang ada Pak yang menafsirkan alif lam mim, alifnya itu Allah, lamnya Jibril, M-nya Muhammad. Allah menyampaikan wahyu lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu katanya tafsirnya. Cuma kalau alif lam mim demikian, kalau Yasin apa? Kalau alif lam mim shad apa? Shadnya apa? Kan bingung. Gitu. Jadi tafsir itu harus ada nalar kita juga, gitu ya. Jadi ada yang menafsir demikian. Nah, ada beberapa ulama yang dalilnya lebih masuk akal. Kenapa Allah mencantumkan alif lam mim dan huruf-huruf yang lain? Salah satunya adalah fungsinya sebagai pembatas ayat. Pembatas alat antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah itu ada alif lam mim. Walaupun sebetulnya ada satu lagi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillah itu bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Ya? Jadi salah satu alasannya adalah alif lam mim itu sebagai tanda pemisah surah. Tanda antara Al-Baqarah dengan Al-Fatihah adalah alif lam mim. Itu salah satu pendapatnya. Yang kedua, alif lam mim ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Pak, situasi sewaktu Al-Quran diturunkan itu kafir Quraisy pada membuli Nabi, membuli dalam pengertian melecehkan. Itu cuma syair, itu cuma buatan Muhammad gitu. Padahal kita tahu kan Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itulah fungsi Allah menakdirkan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis supaya Al-Quran tidak menjadi alasan dunia. Alasannya itu tidak bisa membaca dan menulis itu bukan dalam pengertian tidak pintar, tidak. Gitu ya. Jadi ini hanya sebagai hujah kenapa Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis supaya menjadi dalil kepada orang-orang kafir bahwa memang Nabi mau baca apa, memang tidak bisa baca, mau nulis apa, memang tidak bisa nulis. Bahkan ketika wahyu pertama, Iqra, ma'ana biqari, begitu kan kata Jibril, bacalah, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca Jibril, memang tidak bisa baca. Dan wajar saja zaman dulu banyak yang tidak bisa baca. Zaman dulu, zaman Wahabi dulu mungkin banyak yang belum bisa baca aja ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi waktu ayat Al-Quran turun itu banyak Nabi dibully oleh kafir Quraisy. Cerita dari kitab Taurat lah, Injil lah, salinan lah, atau buatan sendirilah dan sebagainya. Maka Allah nantang dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin. Kan begitu. Kalau kalian ragu mimma najana dari apa-apa yang telah aku turunkan ala abdina kepada hamba kami Rasulullah SAW, Pak tuh disuratin. Allah minta masuk. Kalau kalian ragu, kata Allah sama orang kafir, apa yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran maksudnya ya, Pak tuh disuratin. Silakan buat satu surat saja. Memisteri semisal Al-Quran. Kalau tak sanggup, buat mau suhadakum. Panggil kawan-kawan, panggil yang ahli. Silakan siapa? Silakan ahli sastra, ahli samair, ahli apapun silakan. Buat suhadakum. Sambil begitu Allah. Buktinya sampai sekarang ada yang bisa. Dulu ada
ada yang bisa, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Setelah Rasulullah wafat, mengaku nabi, terus membuat ayat, membuat surat. Suratnya sama Al-Fil, bunyinya begini: Al-Fil, wa ma'fil, wa ma'adwa kamalfil, lahu ultumu bawil, wa lahul jail. Itu buatan Musailamah Al-Kadzdzab. Ingin mengimbangi surat Al-Fil, saking ingin diakui sebagai nabi. Padahal nabi palsu. Nabi yang paling banyak di Indonesia, nabi palsu yang paling banyak di Indonesia. Ada yang namanya Ahmad Muzadek, konsultan bulu tangkis, dapat wahyu di Bogor. Setahu saya di Bogor bukan dapat wahyu, dapat hujan, dapat talas. Setahu saya ini dapat wahyu. Itu 3. Ada lagi namanya itu daerah Losari Cirebon perbatasan. Nama nabinya Tukimin. Ya, nama agamanya Jasun. Tukimin. Kalau sholawatnya saya nggak kebayang, ya. Kalau Nabi Muhammad kan kalau sholawatnya Sallallahu ala Muhammad, kan nyaman. Coba kalau Tukimin Sallallahu ala, nah enak lah. Maaf ya yang namanya Tukimin ya. Nah gitu ya. Nah, jadi nabi yang paling banyak itu kayaknya di Indonesia, ini nabi palsu ini. Yang anehnya ada aja pengikutnya. Entah otaknya disimpan di mana. Padahal udah jelas-jelas kan khatamun nabiin, nabi penutup, ya, nabi pamungkas daripada nabi dan rasul. Itu. Ya bermalam lah. Mudah-mudahan kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pengikut hal yang kayak demikian ya. Nah itu. Jadi si Musailamah Al-Kadzdzab itu membuat surat Al-Fil, gajah. Wa ma'fil, apa itu gajah? Gitu katanya. Wa ma'adraka ma'fil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu urtumul tawil, gajah itu punya belalai yang panjang. Walahul jail, dan punya telinga kayak kipas. Perasaan nggak ada ayat itu, kita tahu gajah gambarnya seperti itu, ngapain lagi dibikin kan begitu. Nah ada kerjaan, dia sia-sia. Nah jadi ini tantangan dari Allah. Silakan bapak-bapak juga termasuk ditantang nih. Wa in kuntum bi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Kalau ragu dengan Al-Quran, nah silakan bikin satu ayat saja. Silakan sebutkan. Karena mohon maaf ya Pak ya, saya pun memang tidak ahli, tidak tahu. Orang-orang yang ahli balaghah, ahli bayan, bade, mantik, ma'ani, itu kalau sudah menguasai itu Al-Quran itu kayak bahasanya itu luar biasa indah. Kenapa kita tidak bisa tidak bisa mengucapkan indah? Karena kita tidak tahu apa. Contoh ya cukup kecil. Musik klasik katanya indah. Kenapa kita tidak merasa indah? Karena kita tidak tahu ilmu musik itu. Logikanya gitu aja. Atau ada lukisan ekspresionisme, karena penulisnya Pablo Picasso, itu harganya sampai berapa? Sampai ratusan miliar. Padahal lukisannya coret-coret. Kita orang yang awam ngapain lukisan coret-coret begitu? Harganya sampai ratusan miliar. Karena kita bukan ahli seni rupa, itu masalahnya. Gitu ya Pak ya? Dan kita nggak tahu mujizat Al-Quran karena kita tidak tahu balaghah, bayan, bade, mantik. Jadi kita kayak biasa-biasa aja. Padahal ciri orang beriman itu buat jilat dulu. Apabila diperdengarkan ayat Al-Quran, bergetar hati. Kita bergetar apa? Kayaknya biasa-biasa aja. Itu ya Allah, jangan-jangan kita tidak berimannya. Tapi mudah-mudahan kita menghadiri majelis ilmu ini salah satu ikhtiar usaha supaya iman kita lebih berkualitas. Itu saja. Sudah imannya kurang, tak ngaji, wah itu udah repot. Ya.
Baik, itu alif lam mim. Jadi jumhur ulama itu menyimpulkan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa maksudnya daripada alif lam mim dan huruf-huruf yang lain dalam Al-Qur'an. Ya. Sekedar pengetahuan saja buat kita. Jadi huruf-huruf itu kalau tak salah ada 14 huruf, Pak. Ada alif, ada ha, ada ya, ada waw, ada nun, to, ha dan sebagainya. Dalam kitab Hidayatul Mustafid untuk huruf alif itu satu harakat. Alif jangan pakai alif, jangan. Tapi cukup aja alif itu aja. Jangan sampai kalau dalam tajwid itu mad lazim harfi musbah namanya. Alif lam mim itu mad lazim harfi musbah namanya. Jadi alif itu satu harakat. Ada yang dua harakat. Ada 4 huruf, Pak. Huruf ha, huruf ya, huruf to, huruf ha kecil. Ha dan to. To ha itu harakat. To ha gitu. Jangan to ha, jangan gitu. Jadi cara bacanya 2 harakat. Khusus 4 huruf. Kita coba teruskan saja supaya jadi pengetahuan buat kita. Jadi yang satu harakat itu alif. Terus yang 2 harakat itu huruf ha, huruf ya, dan huruf to dan huruf ha. Nah, ini 2 harakat. Selanjutnya 4 sampai 6 harakat huruf ain. Ini 4 sampai 6. Kecuali satu harakat. Selanjutnya yang 6 harakat, yang pertama nun, terus sin, yasin 6 harakat. Yasin. Kalau dalam Hidayatul Mustafid ya, nun, sin, shad, selanjutnya qaf, kaf, lam dan mim. Nah, ini 6 harakat. Bukan kewajiban sih, Pak. Cuma bagusnya 6 harakat itu maksudnya. Cuma kalau antara 1 dan 2 harakat memang wajib dipenuhi. Contoh alif nggak boleh 2 harakat. Contoh ha, ya, to dan ha kecil itu harus 2 harakat. Nggak boleh 1 harakat. Terus misalnya ain 4 sampai 6 boleh 2 harakat. Terus misalnya nun, sin, shad dan yang 6 harakat boleh 2 harakat. Tapi kalau 1 dan 2 itu harus terpisah. Kalau 1 alif jangan sampai panjang alif, jangan sampai gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau selain alif silakan 2 sampai 6 harakat boleh. Cara membacanya. Saya mohon maaf, cara membaca Al-Quran memang perasaan tak fasih ya, karena ada cadel. Cadel itu tidak agak susah mengucapkan huruf R ya. Jadi agak kurang percaya diri kalau saya jadi imam memang. Jadi ya, karena memang kenapa lah namanya begitu ya. Nah, jadi demikian. Jadi huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran yang qomah itu huruf-huruf terputus itu kalau menurut tajwid ketentuannya hanya alif saja yang 1 harakat. Selain alif 13 huruf itu 2 sampai 6 harakat. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya untuk alif lam mim 1 ayat itu cukup menurut jumhur ulama wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang lebih mengetahui maksud daripada alif lam mim tadi. Terserah ada ulama yang lain mengatakan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad silakan ya. Ada yang mengatakan pembatas surat antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah atau alif lam mim silakan. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tafsirannya. Gitu ya.
Jadi kita jangan maksakan diri gitu ya, karena mayoritas ulama. Alhamdulillah baru ayat inilah kita kayak apa cepat tafsirkan ya. Biasanya kemarin suatu ayat sampai 2 kali, sampai 3 kali, ini cepat sekali gitu ya. Silakan, Imam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Khabir ya, khabiran ya. Khabiran, terus selanjutnya ada Munzir Al-Wasiyah ya. Ini ada Munzir ya, Imam ya. Itu kan? Sekarang tadi. Dalam ilmu Nausoro itu ada kalimat perlawanan. Kalau ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Misalnya Al-Baqaratun, tak boleh karena ada alif lam. Kalau mau Baqaratun alif lamnya hilangkan, Baqaratun. Nah gitu. Apa ya? Nah, kalimat dalam surat Al-Baqarah 181 khabiran, kenapa ada nun kecil? Tanwin itu pengganti dari nun ketika mau diwasal. Contoh ya, ini contoh. Qul huwallahu ahad, jadi dia. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ada tanwinnya kan, ahadun kan? Nah, kalau mau diwasal harus pakai nun. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini juga sama. Kalau mau diwakaf, ada wakaf kan? Itu namanya mad iwad. Khabiron jadi khabiron jadi ro. Itu namanya mad iwad. Tapi kalau mau diwasal, intinya nggak boleh ada tanwin. Kenapa? Karena di sini ada alif lam. Harus ro, bacanya khabironil wasiyah. Ulang lagi apa ya? Ulang lagi. Saya contohkan yang al-ikhlas lah, yang kita sama-sama tahu. Qul huwallahu ahadun, Allahu samad. Kalau diwakafkan, qul huwallahu ahad, gitu kan? Nah, kalau diwakaf. Kalau mau diwasal, maksudnya ingin sekaliguskan, tidak mau diwakaf, nah wajib di sini ada nun. Kenapa? Karena ini tanwin dan tanwinnya harus dihilangkan, harus du. Kenapa? Karena tanwin dengan alif itu berlawanan. Tadi kan saya bilang, mana tadi Bapak? Nah ini ya, tanwin sama alif itu berlawanan, nggak boleh bersama. Al-Qur'anu, mau pakai tanwin, hilangkan alif lamnya. Qur'anun. Nah gitu. Misalnya ini masjid Al-Kausar ya, Al-Kausaru. Kalau mau pakai tanwin Kausarun, nggak usah pakai alif lam. Gitu. Itu udah ketentuan. Nah, qul huwallahu ahad, kalau mau wakaf itu aman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, gitu. Tapi kalau mau wasal, dunnya jangan dibaca, tanwinnya jangan dibaca, diganti dengan nun kecil. Bagaimana bacanya? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sama dengan ini. Kalau mau wakaf, khabiron
jadi mantuan, ya. Tapi kalau mau diwaso berhubung tanwin dan tidak banyak alifan, maka tanwinnya dihilangkan. Khobiro, wasiyah. Ada yang kurang jelas mungkin? Yang buat samanya seperti ini, terus kita mau ada lagi Wakafnya apa? Ada wakaf sili, ada wakaf kili di sananya. Kalau wakaf sili bentuknya begini. Kalau wakaf kili bentuknya kok. Nah ini. Kalau wakaf sili lebih utama wasal. Kalau wakaf kili lebih utama berhenti. Itu terserah wakaf. Tapi itu namanya lebih baik. Maksud saya, kalau kebetulan wakaf sili, tak apa-apa berhenti. Tapi kalau lanjut diwaswakan lebih baik itu maksudnya. Kalau macam dihukum begitu sunnah dan makruh lah. Nah sekarang kita berhenti wakaf nih. Terus kita mengambilnya itu boleh apa bacanya? Berhenti di mana nih? Di mana kalau di sini ya sama Pak Wiro? Terus ya sekarang kita mau nyambung. Oh, balikan lagi kepada ibtidah. Karena kan memulai lagi kan. Jadi itu. Jangan il. Contohnya setiap awal kalimat itu biasanya mubtada atau ibtidah. Alhaqumud pasti gitu. Rumusnya begitu. Dan ini memang harus pakai unsur Jadi mohon maaf ya Pak ya, kalau saya pernah kenal Solo, khawatirnya udah belajar belum gitu, itu masalahnya, makin belum gitu. Makanya saya mencoba mempermudah aja. Bagaimana sampai Al-Qamin ada yang ditanyakan silakan Pak? Jelas. Ya. Baik. Setelah alif lam mim, maka kita kepada ayat yang selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Zalikal kemudian banyak contoh. Apa bunyinya? Zalikal kitabu la raiba fi. Masih minggu aja. Terus sekarang aja dalil lagi. Dalil kita ayat kedua Pak. Kalimat zalikal kitabu la raiba fi dalil. Seperti yang tadi disampaikan, ketika Al-Quran turun, Rasulullah itu dibunuh, dihina, dicaci maki. Apa tuh? Bukan kitab suci. Apa tuh? Bukan dari Tuhan, tapi itu karangan dia. Sebetulnya semuanya sudah diperintahkan. Kalau dibilang karangan Nabi Muhammad, Nabi tidak bisa baca dan tulis. Kan gitu. Kalau misalnya itu syair, ternyata rumus syair dengan rumus Al-Quran berbeda Pak. Rumus syair dengan rumus Al-Quran berbeda. Mereka yang orang-orang syair, orang-orang badi, orang-orang bayan, mantek mani, itu persis mengetahui bagaimana rumus-rumus syair. Kalau saya memang belum paham ya. Nah, di sini Allah langsung menjawab atas bulian kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Allah? Zalikal kitab. Ini kitab la raiba. Tidak meragukan kan gitu. Ya
kita kupas dikit-dikit hurufnya. Dalika itu terdiri dari huruf za, lam, dan kaf. Da itu adalah da isim isyarat, artinya ini. Ya, kalau pakai hada itu lebih apa? Lebih tajam lagi tekanannya atau intonasinya. Jadi maksud Allah za ini maksudnya kitab ya. Ini lamnya lam lil bu'di. Lil bu'di itu maksudnya maknanya jauh. Maksud makna jauh apa? Kitab ini jauh dari anggapan kalian sama orang kafir ya. Itu kata Allah. Jauh dari dugaan kalian orang kafir gitu. Kata Allah begitu. Jadi seolah-olah Allah menegaskan dengan kalimat za dan lam ini bahwa kitab ini jauh sekali dengan anggapan kalian. Begitulah bahasanya. Kalau kapnya itu kap bil kitab. Kitab itu artinya kalau bahasa Indonesia kata pengganti yang kedua. Pengganti pertama saya, pengganti kedua kamu, pengganti ketiga dia, kan gitu. Jadi kalau ka itu adalah pengganti kedua. Jadi seolah-olah ini Allah ngomong sama orang kafir lewat ayat ini. Hei kafir, ini kita jauh dari anggapan engkau, gitu maksudnya. Dari itu gitu bahasanya. Gitu ya. Ini kita jauh dari anggapan engkau. Apa anggapan orang kafir? Anggapannya karangan lah, syair lah, nyontek lah dari kitab sebelumnya dan sebagainya. Gitu maksudnya. Itu kalimat zalika. Selanjutnya Alkitab. Nah, di sini Ibnu Katsir menyatakan Alkitab di sini jelas-jelas kitab Al-Qur'an. Ya jelas ya. Kenapa kitab Al-Qur'an? Karena pakai alif lam. Kalau kitabun saja Pak, itu artinya buku. Buku apa saja ini kitab. Itu kitab juga. Tapi kalau sudah pakai alif lam itu namanya Al-Qur'an. Masjidun, masjid mana aja. Tapi kalau hadzal masjid pakai alif lam, oh pasti masjid Al-Kausar ketika kita ada di masjid ini. Jadi itu namanya ta'rif atau ma'rifat. Kalau dalam bahasa Inggris itu the, ya, the. Car, mobil, ya mobil yang mana aja. Tapi misalnya the car, berarti mobil tertentu dan identifikasi. Jadi the itu alat pengidentifikasian. Alif lam itu alat pengidentifikasian. Itu maksudnya. Nah, jadi Alkitab di sini pasti Al-Qur'an. Karena terdapat dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 2. Apa kata Allah? La raiba. Jangan ragu-ragu. Tak boleh ragu-ragu. Tidak diragukan. Itu maksudnya. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal saya bilang hampir sama bahasanya dengan Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibin. Raibin dengan roiba sama kan? Cuma beda patah dengan kasroh. La raiba untuk isim la. Gara-gara la ini harus patah. Ini nahwu lagi itu. Kalau wa in kuntum fi raibin, roibin. Ini kasroh gara-gara huruf pa. Huruf pa itu huruf jar. Huruf jar atas 9 min. Ala min ila an ala fi ba kata bi salah satunya. Nah ini bisa kasroh karena fi. Coba lihat kalau pakai fi pasti kasroh. Bila masjidi, ya misalnya ada dalam fi qulubihim kan, fi qulubi. Nah mungkin fi qulubihim
Nabi dituduh ngarang, Nabi dituduh nyontek daripada kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Injil, Taurat, Zabur, dan kitab-kitab yang lain. Karena memang ada kemiripan. Ya ada kemiripan lah. Memang kitab-kitab yang wajib diketahui itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Itu kitab yang wajib diimani. Cuma wajib diimani ya Pak ya. Yang tiga itu cuma wajib diimani. Injil, Zabur, dan Taurat itu wajib diimani tapi tidak wajib diamalkan. Kalau Al-Quran dua, wajib diimani dan wajib diamalkan. Bapak tidak percaya aja sama kitab Zabur itu rukun imannya udah cacat. Hanya percaya saja, meyakini saja. Tapi Zabur, Taurat atau Injil yang original ya. Makanya orang yang membaca Injil atau membaca Taurat yang original disebut ahli kitab. Tapi kalau kitabnya revisi, kitab anu revisi tahun sekian, itu masa ada kitab suci revisi ya? Itu bahaya. Kalau kitab revisi itu jelas palsu, gitu ya. Karena kalau dari Allah itu kot'i original, nggak bisa dirubah. Makanya Al-Quran itu tak bisa dirubah. Nah, mengajar Nabi bahwa annalahulaha itu aku turunkan Al-Quran dan aku akan memeliharanya itu jadi Allah. Sampai sekarang mana ada? Zaman Rasulullah sampai zaman sekarang tek asal Al-Quran gitu aja. Coba lihat kitab yang lain. Berubah-ubah kan? Karena ada edisi, revisi, edisi pembaruan. Bahasa Arab zaman Nabi sampai sekarang bahasa Arabnya gitu-gitu aja. Kita bahasa Indonesia ada tiga loh Pak. Pertama ejaan Van Opsen, Bandung jadi Bandoeng, Soekarno jadi Soekarno. Itu Van Opsen. Beralih tahun 1947 ya, ejaan Suwandi, Jarum DJ, ya kan? Jakarta di Jakarta kan gitu. Jarum demi jaga aku untuk mati. Kayak gitu ya singkatan gitu ya. Ada aku berkali perkosa tidak hamil gitu katanya. Kata orang-orang sama gitu ya. Itu ejaan Suwandi. Sekarang nggak bisa lagi Jakarta pakai DJ tapi pakai J. Bahasa Indonesia saja yang lahir tanggal 17 Agustus 45 itu sudah 3 kali perubahan. Bahasa Arab dari mulai zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah pun itu sampai sekarang itu aja. Berarti insya Allah Al-Quran yang berbahasa Arab otentik dan original, dan Allah memang sudah menjanjikan akan memelihara. Allah akan memeliharanya. Baik, sudah sebelum mau dilanjutkan atau proses pertanyaan Pak? Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Kita lanjutkan ya supaya lebih cepat. Nah, kalau bapak-bapak ketika Allah bilang, nih kitab jauh dari anggapan bahwa kitab Al-Quran itu bohong, kitab Al-Quran itu rekayasa, karangan dan sebagainya. Kalau bapak-bapak lariba, gitu ya, tidak ragu-ragu, ya, berarti kalau tidak ragu-ragu berarti apa namanya? Yakin, ya. Maka insya Allah kalau kita tidak ragu-ragu dengan Al-Quran, Al-Quran jadi hudan, jadi petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ya Pak ya, mananya. Jadi kalau kita tidak meragukan Al-Quran, bahwa kita yakin naqdun an-najalu minallahi ila Muhammad SAW al-mutabadu bidawalatihi, bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, maka itu adalah sebuah keyakinan yang pasti. Kalau Bapak memegang teguh Al-Quran itu tidak ragu-ragu, yakin, maka Al-Quran hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita orang yang bertakwa? Di ayat selanjutnya ayat ketiga, apa itu orang yang bertakwa? Nah, ada tanya ya. Orang-orang yang bertakwa adalah insya Allah, mudah-mudahan kita ada umur dan ada rezeki waktu itu. Kita insya Allah 2 minggu ke depan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang
kaum muslimin rahimahumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bukan bermaksud mengajari, bukan bermaksud menggurui, tapi kita punya kewajiban wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kewajiban manusia itu adalah saling menasihati kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan model ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.